Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang keempat. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Renungan hari ini berjudul Saat Merasa Terkuras, ditulis oleh Amy Boucher Pye. Sahabat ODB, dalam The Fellowship of the Rings karya J.R.R. Tolkien, Bilbo Baggins mulai menunjukkan dampak buruk dari 60 tahun membawa cincin sakti yang mengandung kuasa gelap. Cincin yang perlahan-lahan meracuninya itu semakin menguras kekuatannya. Ia berkata kepada Gandalf sang penyihir, "Aku merasa sangat lemah, seperti terkuras habis, bagaikan mentega yang dioleskan rata di atas roti." Maka ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan mencari tempat peristirahatan di suatu tempat yang tenang dan damai supaya tidak terlalu banyak kerabat yang mengintai. Potongan cerita Tolkien ini mengingatkan saya pada pengalaman seorang nabi di Perjanjian Lama. Dalam pelariannya dari Isabel dan kelelahan setelah bertarung melawan nabi-nabi palsu, Elia sangat membutuhkan istirahat. Dalam keadaan yang sangat terkuras, ia meminta Allah untuk membiarkannya mati. Katanya, "Cukuplah itu." Sesudah ia tertidur, malaikat Allah membangunkannya agar ia dapat makan dan minum. Ia kembali tidur, lalu menyantap lebih banyak lagi makanan yang disediakan malaikat tadi. Setelah disegarkan, ia mempunyai cukup energi untuk berjalan selama 40 hari ke Gunung Allah. Sahabat ODB, saat merasa terkuras, kita juga dapat berharap kepada Allah untuk mendapatkan penyegaran yang sejati. Kita mungkin perlu merawat tubuh kita sambil memohon juga agar Dia memenuhi hati kita dengan pengharapan, damai sejahtera, dan kelegaannya.
Seperti malaikat diutus untuk merawat Elia, kita dapat meyakini bahwa Allah akan memberikan kelegaan kepada kita lewat kehadirannya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Sahabat ODB, saat Anda merasa lelah dan terkuras, godaan apa yang menghampiri Anda? Bagaimana Anda dapat mempercayai Allah ketika Anda merasa berbeban berat dan kewalahan? Mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan kami, aku berharap kepadamu untuk menerima kelegaan yang sejati. Tolonglah aku untuk senantiasa berharap kepadamu dan penuhilah aku dengan kehadiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, ya menanggung semua bebanku, ya menopang sehingga ku tak goyah dan berikanku kekuatannya. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku
rasa